Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Ahsanallahu ilaik. Kita masih di pembahasan al-imanu bir-rusul, yaitu masih di pembahasan iman yang rukun iman yang keempat, yaitu iman kepada para rasul. Ini sudah melewati lebih separuh dari kitab ini, mungkin sudah 2/3 atau kurang sedikit. Namun pembahasan kita bila kemarin tentang hikmah ditutupnya risalah atau kenabian, pintu kenabian dengan diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazakallahu khairan. Maka masih terkait dengan memiliki kaitan erat dengan iman kepada para rasul, yaitu pembahasan tentang hal yang mungkin sering di dalam kehidupan kita itu menjadi perbincangan antara bid'ah dan sunnah. Tentang apa? Karomah para wali. Kita telah membicarakan tentang mukjizat para nabi. Ini erat sekali, dekat sekali dengan karomah. Dan mukjizat para nabi pun di situ ada jelas garis merah, perbedaan yang jelas antara sihir dan keajaiban-keajaiban di dalam perilaku sihir ataupun perdukunan, juga yang dibuat oleh hal-hal yang ajaib yang tercipta dari teknologi yang canggih. Seperti misalnya di video itu kan dengan kecanggihan teknologi bisa membuat seperti King Kong hidup. Nah, itu kan hal-hal yang yang sudah ada manipulasi, sudah bukan kebenaran, seperti dinosaurus, kemudian dengan berbagai namanya yang wallahu ta'ala alam, yang mereka beranggapan itu adalah makhluk-makhluk binatang kuno purbakala yang sebelum adanya manusia. Kebenaran ini tidak ada dalilnya. Mereka hanya berdasarkan penemuan, bisa benar, bisa tidak. Artinya mungkin ada makhluk besar, tapi apakah bentuknya seperti dinosaurus? Wallahu ta'ala alam. Akan tapi kemudian yang di sini yang dimaksudkan, disorot, termasuk ke dalam keajaiban teknologi modern yang bisa menciptakan, membuat rekayasa ataupun juga semacam tadi robot yang hampir mirip dengan manusia. Tapi lebih dari itu juga ada kreasi-kreasi modern yang memberikan pengaruh dan dampak yang luar biasa. Seperti dengan misalnya obat-obatan yang membuat seseorang bisa berhalusinasi. Allah ta'ala alam, entah itu pil atau itu asap yang bisa membuat seseorang yang meminumnya, kalau pil, kalau asap itu menghirupnya, maka dia berhalusinasi seperti pengaruh pada sihir.
Seseorang disihir, kadang ada yang dia merasa melakukan sesuatu perbuatan padahal dia tidak melakukannya. Nah, ini yang disebut juga termasuk ke dalam al-mukhtara'at al-hadithah, yaitu ciptaan-ciptaan dari teknologi modern dengan mungkin obat-obatan kimia atau sejenisnya dan serupanya. Yang ini semua memiliki pengaruh. Dan insya Allah kita dalam bab ini akan berbicara tentang karomah para wali. Dan kenapa dibicarakan, disebutkan di sini? Karena memiliki hubungan yang sangat erat dengan mukjizat para nabi. Dan insya Allah kita akan membicarakan juga, menerangkan juga tentang perbedaan antara karomah dengan keajaiban-keajaiban yang dimiliki oleh para penyihir, tukang sulap, dan juga yang lainnya. Tukang sulap juga kan ada sulap rekayasa, ada sulap sihir. Dan bahkan dikatakan sulap rekayasa lebih banyak daripada sulap sihir, wallahu taala alam. Kita katakan di sini bahwa wali-wali Allah Subhanahu wa taala siapa? Wali-wali Allah, kekasih. Al-auliya itu jamak dari kata wali. Wali itu sendiri artinya adalah kekasih, penolong, teman setia, dan banyak lagi makna-makna lain yang terkait dengan wali. Aulia Allah, kekasih-kasih Allah ini hakikatnya mereka siapa? Orang-orang yang beriman lagi bertakwa. Mereka itu wali-wali Allah. Mereka wali-wali Allah itu mereka yang beriman dan bertakwa. Maknanya semua yang beriman dan bertakwa mereka itulah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Hal ini jelas sekali Allah sebutkan dalam surat Yunus ayat 62 dan 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah, ketahuilah bahwa sesungguhnya wali-wali Allah, kekasih-kasih Allah, tiada rasa takut pada diri mereka dan tidak ada pula mereka bersedih hati. Wali-wali Allah itu tidak punya rasa takut terhadap makhluk dan tidak pula mereka bersedih hati. Siapa mereka? Yaitu alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka itu selalu bertakwa kepada Allah. Maka setiap orang mukmin yang bertakwa kepada Allah, mukmin itu beriman kepada Allah dengan hatinya, dengan keyakinannya, dan takwa Allah itu adalah wujud dari keimanannya dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Maka dia itu adalah wali. Wali karena keimanannya dan karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat wali dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi semua yang di sini insya Allah wali. Karena ini yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dan nyatakan di dalam surat Yunus ayat 62 dan 63 ini. Jadi mereka yang alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang-orang yang beriman dan bertakwa. Tinggal sejauh mana kadar iman dan takwa setiap orang, disitulah kadar kewaliannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah Tabaraka wa ta'ala mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu semua di sisi Allah, di hadapan Allah, di dekat Allah, yaitu orang yang paling bertakwa di antara kamu semua kepada Allah. Atqakum. Di
Di sini juga menunjukkan bahwa takwa itu bertingkat, takwa itu berjenjang, takwa itu tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Dan itu berpengaruh sekali, yaitu berasal dari keimanannya dan wujud pelaksanaan keimanannya dalam bentuk takwa, yaitu beramal soleh. Allah Subhanahu wa ta'ala kadang memperlihatkan dan menampakkan pada tangan atau pada diri para wali Allah Subhanahu wa ta'ala sebagian dari hal-hal yang di luar keumuman, atau yang disebut dengan khawariqul adat. Khawariqul adat yaitu hal-hal yang tidak biasa. Seperti seseorang mungkin melihat ada orang yang terbang atau berjalan di atas air, atau berjalan di atas pohon-pohon, yaitu di atas daun-daunan loncat, atau yang ditembak tidak mempan. Ada enggak? Ada. Mungkin para pejuang dulu, dan juga bukan juang dulu, para mujahidin di Ambon juga banyak mengalami hal-hal serupa. Ada beberapa ikhwan yang pernah bercerita sendiri tentang hal itu. Ia tidak menyadari ketika selesai peperangan badannya, bajunya pada robek karena kena peluru, tapi tidak luka. Ini pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut dengan karamah, yaitu keluar biasaan atau hal-hal yang di luar kebiasaan pada umumnya manusia, yang terjadi pada orang-orang tertentu yang mereka itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratnya iman dan takwa. Dan ini disebut dengan karomah. Karomah sendiri dari asal kata karuma yakrum, karimun. Karuma yakrumu karim, yaitu yang mulia, dan juga bisa berarti murah hati. Hadzal rajul karim, ini orang sangat pemurah hatinya. Atau bisa juga orang ini mulia karena orang yang murah hatinya, dia adalah orang yang mulia, karim. Adapun karamah yang dimaksudkan di sini, yang Allah berikan kepada sebagian hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Semua hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa semuanya adalah wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun tidak semua wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki karamah yang terlihat oleh kita. Kadang karomahnya dalam bentuk abstrak, maknawi, dan ada yang konkret yang terlihat oleh mata. Maka al-karamah itu adalah khariqun lil 'ada, sesuatu yang di luar kebiasaan, yang Allah berlakukan pada sebagian, bukan seluruhnya, pada sebagian orang-orang yang soleh dari para pengikut Rasul. Jadi bukan hanya pada umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja karomah itu terjadi, tapi juga pada umat-umat sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para pengikut nabi-nabi terdahulu yang mereka memiliki keimanan dan ketakwaan, maka mereka mendapatkan karomah yang nanti insya Allah kita akan lihat sebagiannya. Lalu apa tujuannya? Ikraman minallahi lahu, ya ini karena Allah ingin memuliakan hamba-hambanya yang soleh dengan memberikan karomah. Oleh sebab apa? Oleh keberkahan karena mengikuti para rasul salawatullah wassalamu alaihim jami'an. Tapi tadi bahwa tidak setiap wali itu mereka
mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semua wali mereka itu memperoleh karomah, akan tetapi yang mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa ta'ala hanya sebagian. Tapi menurut sebagian ulama, mereka sesungguhnya juga mendapatkan karomah, tapi dalam bentuk maknawiyah. Seperti misalnya karomah yang diperoleh karena ketaatannya, yaitu diberinya kemudahan untuk menghafal. Sehingga ada pada sebagian ulama yang kalau mendengar seseorang berbicara maka dia akan hafal semuanya. Atau mendengar hadis dibacakan maka mereka langsung menghafalnya. Ada juga dalam bentuk lain, yaitu kehusyuan di dalam ibadahnya kepada Allah. Ini juga karomah, di mana khusyuk itu sesuatu yang sangat sulit dilakukan oleh seseorang. Dan banyak lagi karomah-karomah maknawiyah yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak diketahui oleh bahkan oleh diri hamba tersebut, apalagi yang lainnya. Seperti juga diantaranya memiliki firasat yang tajam, seperti para ulama kita, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, para sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka juga orang-orang yang memiliki firasat yang sangat kuat, dan itu merupakan bentuk karomah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terpenting adalah suatu kemuliaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang soleh. Tujuannya tadi diantaranya pertama sebagai bentuk pemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Dan juga kadang-kadang Allah berikan karomah yang wujudnya konkret, litakwiyati imanihi aw lihajatihi, untuk mengokohkan keimanannya sehingga semakin tegar, semakin teguh di dalam menghadapi, yakni dalam menjalankan agama, menghadapi musuh-musuh dakwah ataupun musuh-musuh agama. Atau kadang karena memang hal itu dibutuhkan, seperti tadi para mujahidin yang mereka berjihad, yang kemudian mereka dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala meskipun peluru itu menyerang diri mereka dan mereka sama sekali tidak merasakannya. Atau kadang karomah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada sebagian hambanya yang beriman dan bertakwa dari hamba-hamba yang soleh, yaitu sebagai hujjah, sebagai hujjah untuk mematahkan lawannya yang menentang kebenaran yang telah disampaikan kepadanya. Seperti juga hal itu yang dimiliki oleh para rasul, seperti Nabi Musa alaihissalatu wassalam diantaranya, bagaimana ketika beliau harus mematahkan hujjah dari para penyihir-penyihir Fir'aun, yaitu dengan menghadapi para penyihir yang jumlahnya ribuan, dengan ilmu sihir mereka yang dipandang paling hebat di negeri-negeri Mesir. Semua sihir itu dipatahkan dengan hanya satu tongkat mukjizat Nabi Musa yang berubah menjadi ular yang besar dan melahap semua tongkat-tongkat dan tali-tali yang terilusi sehingga tampak pada orang-orang yang di saat itu berada, sampai Nabi Musa pun melihatnya seperti ular betulan. Nah, ini untuk mengalahkan lawannya dan untuk mematahkan hujah mereka, sehingga saat itu pula seperti yang Allah Subhanahu wa ta'ala kisahkan, para penyihir yang ribuan itu mereka tersungkur sujud kepada Allah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalu amanna bi rabbi Musa wa Harun. Mereka sujud lalu berkata dalam sujudnya, kami beriman kepada Rabbnya Musa dan Rabbnya Harun. Dan bahkan mereka seketika itu diancam hukuman mati dan siksaan oleh Fir'aun pun mereka tidak berpaling dari keimanan mereka.
karena tegaknya hujjah. Dan inilah satu bukti bahwa hidayah bila telah tiba, tidak ada seorang pun yang dapat membuatnya sesat. Mayyahdihillah fala mudillalah. Orang yang diberi hidayah oleh Allah, maka tidak ada yang bisa membuatnya sesat. Sampai dikatakan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, mereka di waktu pagi masih sebagai para penyihir, di waktu duha sebagai penyihir, mereka siang hari sudah menjadi syuhada. Karena mereka diancam, disiksa, dipotong, bersilang tangan dan kakinya, dan mereka rela dengan mengatakan siksa kamu hanya di dunia sementara, namun siksa Allah di akhirat itu panjang dan tiada berkehabisan. Maka berbuatlah engkau sesukamu dengan sewenang-wenang, dan kami akan bersabar. Demikian pula kalaulah pada mukjizat itu berfungsi diantaranya untuk menegakkan hujjah dan mengalahkan lawan, maka demikian pula sebagian dari karomah yang Allah berikan kepada para wali adalah untuk menegakkan hujjah. Dan ada pula yang mendapatkan karomah, yaitu kepandaian di dalam berdebat, tapi dengan dalil, dengan hikmah. Sehingga maknanya ketika disampaikan segala hal, selalu Allah berikan baginya jalan untuk membantahnya dengan cara yang hak, sehingga lawan tidak lagi mampu menjawab, dan sebagian mereka kadang sampai tobat dan beriman. Para wali yang mereka tidak memiliki karomah, tidak berarti mereka ini kalah utamanya, dan bukan berarti mereka ini tidak lebih baik dari para wali yang memiliki karomah. Karena tadi bahwa kadang mereka yang tidak menampakkan karomah atau yang tidak tampak karomah pada diri mereka, bukan berarti mereka tidak punya karomah. Dan bisa jadi karomah mereka yaitu kehusyuan dan kenikmatan beribadah, dan berupa kenikmatan-kenikmatan maknawiyah yang sifatnya abstrak, yang tidak tampak oleh mata, namun kedudukan mereka sangat mulia dan tinggi di hadapan Allah. Seperti misalnya Uwais Al-Qarni rahimahullah ta'ala, yang mendapatkan karomah secara tidak langsung, yaitu doanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Umar dan Abu Bakar bila bertemu dengan Uwais Al-Qarni, Uwais bin Amir Al-Qarni, agar meminta didoakan. Bayangkan Abu Bakar dan Umar, namun yang berkesempatan untuk bertemu dengan Uwais bin Amir Al-Qarni rahimahullah ta'ala, yakni Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Uwais Al-Qarni datang ke kota Madinah di masa Khalifah Umar ibn Khattab. Dan banyak lagi sesungguhnya di kalangan para tabi'in dan juga para sahabat, yang sesungguhnya kalau kita baca riwayat-riwayat asar mereka, maka kita akan dapati banyak sekali karomah-karomah yang maknawiyah, yaitu sesuatu yang hampir jarang atau sedikit dimiliki oleh pada umumnya kaum muslimin, tapi dimiliki oleh mereka. Demikian pula orang-orang yang memiliki karomah, tidak berarti mereka lebih baik dari orang-orang yang tidak memiliki karomah. Ada di antara mereka yang mendapatkan karomah yang terlihat, yang mereka ini lebih utama dari yang tidak memiliki karomah. Tapi juga ada mereka yang mendapatkan karomah itu tidak lebih mulia dari orang yang tidak tampak pada dirinya karomah. Karena karomah itu bukan sesuatu keharusan pada para wali. Akan tetapi bahwa para wali mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karomah para wali itu adalah sesuatu yang hak, yang nyata adanya, dan ini berdasarkan ijma' seluruh imam-imam Islam dan kaum muslimin dan para imam di kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Tidak ada yang mengingkari bahwa karomah itu ada. Dan hal ini telah dibuktikan atau ditunjukkan dalil-dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah. Dan tidak ada yang mengingkari akan kebenaran adanya karomah kecuali hanya ahlu bid'ah dari kalangan Mu'tazilah dan Jahmiyah serta orang-orang yang sejalan sepemikiran dengan mereka. Mereka ini menolak. Dan pengingkaran mereka terhadap karomah berarti mereka mengingkari apa yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kita tahu di dalam Al-Quran ada kisah Ashabul Kahfi. Ada kisahnya Siti Maryam, As-Sayyidah Maryam, ibunda dari Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Kisah Al-Kahfi kita tahu bagaimana mereka diberi karomah bisa tidur dalam masa jangka atau jangka waktu yang sangat lama, 309 tahun, dan tidak berubah sedikit pun fisik mereka. Bukti tidak berubah, ketika mereka bangun saling bertanya, berapa lama kita tidur? Paling seharian, mungkin setengah hari. Padahal mereka tidur 309 tahun. Bayangkan kalau kita tidak diberi umur 309 tahun, tidak pernah cukur rambut, tidak pernah potong kuku, kira-kira rambut kita seperti apa? Nggak usah 300, 150 tahun aja lah. Tapi ini tidak sedikit pun dari fisiknya berubah. Ini karena karomah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa diingkari? Karena ini bentuk kemuliaan Allah, dan ini di luar kebiasaan, tidak mungkin. Artinya umumnya manusia dalam kurun waktu yang sepanjang itu kemudian fisiknya tidak berubah. Jangankan rambutnya panjang, kulit kita juga ikut keriput kalau sampai dalam masa waktu yang sangat lama. Tapi ini tidak segar. Mereka hanya merasakan lapar. Laparnya pun lapar wajar, padahal tidak makan 309 tahun. Juga kisahnya Siti Maryam, Sayyidah Maryam binti Imran, ibunda Nabi Isa alaihissalam. Ini ketika gadisnya yang gadis terus, ketika berada dalam asuhan dan perlindungan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu selalu mengantarkan makanan dan ia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pola hidup yang mungkin unik ya. Ini Siti Maryam atau Sayyidah Maryam ini hampir mungkin tidak diceritakan detailnya, tapi artinya hanya tinggal di mihrabnya, di dalam kamarnya, hanya beribadah kepada Allah. Sampai Nabi Zakaria yang setiap hari ngantarkan makanan berupa buah-buahan atau yang selainnya. Nggak disuruh nyapu, apalagi suruh masak, cuci piring, cuci pakaian, enggak. Ini kalau kita ini ada anak yang cuma di kamar mesti sudah diomelin setiap hari. Tapi ini lain. Ini kisah lain yang maknanya betapa Nabi Zakaria menghormati daripada Sayyidah Maryam yang ahli ibadah yang betul-betul, padahal beliau seorang nabi. Sampai ketika Nabi Zakaria mengantarkan makanan dan ternyata sudah ada makanan itu, dan itu berulang kali. Yang ini membuat takjub Nabi Zakaria, tapi karena beliau seorang nabi dan beliau tahu, maka beliau tahu bahwa kedudukan Sayyidah Maryam ini di sisi Allah sangat mulia. Ini juga bukti bahwa buah-buahan yang datang kepada Maryam, Sayyidah Maryam ini merupakan karomah. Terlebih lagi yang ajaib lagi, tidak pernah tersentuh oleh seorang lelaki pun hamil.
ini semua bagian dari karomah Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang mulia belaka, orang yang mulia saja, yang soleh saja, yang mereka ini mendapatkan karunia keutamaan seperti ini dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang Mu'tazilah Jahmiyah yang mengingkari adanya karomah, sungguhnya mereka mengingkari sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah, yang ada kisahnya di dalam Al-Quran. Juga Ashabul Ukhdud, dan juga banyak lagi yang di dalam sunnah, contohnya sunnah sahihah, turunnya malaikat, para malaikat yang membentuk seperti awan tebal yang memiliki cahaya karena mendengar bacaan Usaid bin Khudair radhiyallahu ta'ala anhu yang membaca Al-Quran. Kalau tidak salah saat itu beliau membaca surat Al-Kahfi sampai beliau membaca di kandang kuda, sampai kudanya saat itu berlonjak-lonjak. Sampai saat itu Usaid bin Khudair khawatir karena anaknya di situ takut terinjak oleh kuda ini karena loncat-loncat, maka ia berhenti. Ketika hal itu dikisahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi, teruskan, tadinya teruskan. Artinya kalau engkau teruskan, engkau akan melihat para malaikat di atas kepalamu, di atas langit, yakni mengayomimu. Nah, mereka pada turun mendengarkan. Padahal kita baca Quran bolak-balik yang nggak pernah ada yang kayak gini. Karena kedudukan Usaid bin Khudair radhiyallahu ta'ala anhu sebagai kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah ingin menunjukkan kecintaan Allah kepadanya dengan memberikan kemuliaan karamah. Kemudian juga salamnya para malaikat kepada Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Ini saya kisahnya kurang hafal. Wa ala kulli hal para malaikat sampai mengucapkan salam kepada Imran bin Husain. Dan juga banyak lagi contoh-contoh lainnya dari sunnah-sunnah yang sahihah, seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu yang pernah di zaman beliau sebagai khalifah, orang-orang yakni bertamu di rumah beliau dan beliau lagi tidak punya makanan, beliau sehingga hanya ada satu semacam kayak ceting yang kemudian itu disuguhkan. Dan para tamu itu tidak mau makan sebelum Abu Bakar makan, dan Abu Bakar juga tidak mau makan kecuali untuk tamu-tamunya. Sampai akhirnya diberikanlah nasi itu dan semua makan, dan semuanya dapat, sampai termasuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dapat. Dan ini juga terjadi pada zaman Nabi, yaitu ketika mereka kehausan dan tidak ada yang bisa diminum, maka mereka minum dari, kalau itu mukjizat dari Nabi. Tapi artinya hal serupa juga pada diri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu saat berkhutbah tiba-tiba teriak, ya Sariyah ilal jabal, wahai Sariyah, kau bersembunyi ke jabal, musuh datang dari depan. Ini Sariyah dengan pasukannya ada di Irak, Umar ibn Khattab ada di Madinah. Di tengah-tengah khutbah tiba-tiba teriak melenceng dari tema, sehingga yang khutbah, mereka yang mendengarkan khutbah saat itu terheran-heran, apa ini yang diucapkan oleh Umar? Bukankah Sariyah ada sedang berangkat peperangan di Irak? Dan tidak terjawab hal itu sampai ketika Sariyah pun yang di sana benar-benar mendengar suara yang sangat beliau kenal. Ini suaranya Amirul Mukminin Umar ibn Khattab. Tapi yang beliau herankan, kenapa kok beliau kan di Madinah, saya di Irak, kenapa saya mendengar suara beliau? Namun beliau tidak lama berpikir, langsung memerintahkan pasukannya untuk bersembunyi di balik gunung. Dan ternyata betul musuh dari arah yang disebutkan oleh Umar datang, sehingga dapat diserang dan sehingga bisa mengalahkan musuh, dan tentara kaum muslimin mendapatkan kemenangan mutlak. Pulanglah Sariyah, ketika sampai langsung mendatangi masjid untuk bertemu dengan Amirul Mukminin. Tetapi ketika sampai di masjid bertanya kepada jamaah yang di situ, mereka menyambut lalu bertanya, gimana Khalifah Amirul Mukminin Umar?
Oh, di dalam masih sholat. Ada apa engkau hendak menemuinya? Aku heran. Pada waktu aku masih berperangan di kota Irak, aku mendengar suara beliau yang memerintahkan kami untuk bersembunyi di balik gunung. Persis seperti yang kami dengar ketika itu beliau sedang berkhutbah di tengah khutbah, dan beliau mengatakan itu sehingga kami keheranan. Terjawablah. Dan ini merupakan bentuk karomah Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada sahabat Nabi yang mulia Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan banyak karomah-karomah dari Umar ibn Khattab yang berupa ketepatan berfikirnya beliau dengan wahyu yang akan turun. Ketika tahanan peperangan di dalam peperangan Badar diperselisihkan bagaimana memperlakukan mereka, yang satu minta minta tebusan atau begini dan begitu. Ketika Umar dimintai pertimbangan, kalau aku bunuh mereka. Tapi kemudian Nabi mengambil keputusan lain, turun wahyu yang membenarkan pendapat Umar ibn Khattab radhiyallahu taala. Termasuk juga kita mengenal yang namanya orang yang umroh ataupun haji, ketika tawaf, setelah tawaf disunnahkan untuk sholat sunnah 2 rakaat sunnah tawaf di belakang makam Ibrahim. Itu pun yakni disebutkan dalam riwayat di Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir, ketika Rasulullah SAW bersama Umar sedang tawaf, maka Umar berkata ketika melewati makam Ibrahim, ya Rasulullah, sekiranya kita sholat 2 rakaat setelah tawaf di belakang makam Ibrahim. Tidak lama dari itu turun wahyu yang Allah firmankan, wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Allahu Akbar. Ini bukti karomah daripada karomah yang ada yang dimiliki oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan tentu karomah-karomah lainnya juga banyak. Seperti juga mau tadinya makam Ibrahim itu melekat menempel di dinding Ka'bah sampai di masa enggak, bukan itu. Kalau itu ijtihadnya Umar ibn Khattab, yang sehingga sekarang ini kita dapati makam Ibrahim itu sedikit agak ke belakang. Ada banyak hal yang di situ yang cara berpikirnya Umar ibn Khattab, ketajaman berpikirnya Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu terhadap wahyu yang diturunkan kemudian. Saya akan rampungkan sedikit sebelum adzan Isya. Dan banyak lagi contoh-contoh lainnya. Barang siapa yang ingin lebih rinci, maka bisa membaca kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang berjudul Al-Furqan Baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'is Syaitan. Ini dibahas, kitabnya nggak tebel, dibahas tentang karomah dan bagaimana ciri-ciri karomah dan sebagainya, dan cerita atau riwayat-riwayat tentang para salaf terdahulu dengan segala karomah yang mereka miliki dari Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihada wa insyaallah nuwasil ba'da adzanil isya. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. أشهد أن لا إله
حي على الصلاة حي على Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad Allahumma rabb hadhihi da'watan wa salatul qaimati Muhammadan wa salatul fadilah wa mahmudan wa Alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Akhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Kita lanjutkan sedikit dan di dalam pembahasan tentang karomah ini, masalah karomah ini, tema karomah ini, yaitu karomah para wali, telah terjadi kerancuan, pencampur adukan yang sangat besar dalam pandangan kebanyakan manusia, yaitu ada segolongan yang mereka mengingkari adanya karomah secara mutlak, sehingga menurut mereka tidak ada yang namanya karomah. Mereka ini adalah kaum Jahmiyah, Mu'tazilah, dan orang-orang yang mengikuti pemikiran mereka, yang mungkin zaman kita sekarang adalah kaum rasionalis. Bahkan mereka mengelak adanya kesurupan, adanya sihir. Dan sungguhnya mereka ini adalah orang-orang yang menyelisihi nas-nas baik dari Quran maupun Sunnah. Dan penolakan mereka ini karena kesombongan mereka terhadap kenyataan, karena mereka terlalu berpikir realistis dan memandang segala sesuatu dengan realita yang tampak oleh mata, sampai akibatnya mereka pun kadang menolak beriman adanya siksa dalam kubur. Apalagi karena mereka kurang memahami agama atau memahami dalil dari Quran, sampai mengatakan mana dalil Al-Quran yang menunjukkan adanya siksa kubur. Dan juga karomah-karomah yang serupa ini. Segolongan lain yang mereka sebaliknya menetapkan adanya karomah tapi berlebihan dan kelewatan. Dan mereka ini kebanyakan orang-orang awam dan juga para ulama-ulama sesat, ulama uddolal. Mereka menetapkan karomah secara besar-besaran sehingga orang yang pendosa, dukun, penyihir kadang-kadang pun mereka anggap wali dan memiliki karomah. Orang-orang yang fasik yang mereka sedikit pun bukan wali, mereka katakan punya karomah. Seperti orang-orang yang mungkin zaman sekarang sering disebut sebagai orang pinter. Kalau orang-orang awam punya masalah, sepeda motornya dicuri, bukan lapor polisi tapi kepada orang pintar. Di mana ini mbah sepeda motor saya? Punya perhiasan hilang, sudah dikunci padahal tidak
ada kerusakan apapun, wah, mau menuduh bingung, larinya ke Mbah Dukun yang kemudian mereka katakan punya karomah. Karena kadang-kadang mereka panggilnya bukan Mbah Dukun, dengan panggilan-panggilan yang kadang itu disematkan bagi para ulama. Padahal para ulama yang benar tentu mereka tidak akan melakukan seperti itu. Mereka bukan wali-wali Allah, bahkan mereka sungguhnya wali-wali syaitan, seperti disebutkan oleh Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Al-Furqan. Dan kadang-kadang mereka mempercayai hal-hal serupa itu karena dongeng, cerita. Apalagi yang cerita suka fudul. Apa itu fudul? Suka lebih-lebihin. Kemarin ada yang saya kesana datang, baru duduk belum ngomong apa-apa sudah dioncekin saya. Tahu semua yang saya lakukan di rumah. Apalagi kadang juga yang mereka mensandarkannya berdasarkan mimpi, atau juga hal-hal yang luar biasa tapi yang sumbernya sungguhnya datangnya dari syaitan. Kemudian mereka beranggapan itu karomah. Itu para karomah yang mereka sematkan untuk para penyihir, tukang sulap, para dajjal, dan juga orang-orang yang menyimpang dalam beragama dari kaum-kaum, sebagian kaum sufi yang menyimpang, dan juga orang-orang yang suka dengan hal-hal yang mitos. Dan ini yang banyak terjadi dan tidak bisa diingkari. Sehingga akhirnya mereka karena percaya adanya karomah yang seperti ini berlebihan, mereka menyembah selain Allah Azza wa Jal. Mereka sembah adalah orang-orang yang mereka pandang punya karomah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu ta'ala, beliau seorang ulama ahlus sunnah. Beliau juga diakui oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagai ulama yang alim saleh. Meskipun beliau bukan orang yang ahlu hadis, tapi beliau seorang yang alim, faqih, ahli fikih, dan dianggap beliau memiliki karomah. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa Syekhul Islam, bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu ta'ala memiliki karomah. Namun beliau tidak kemudian mengagung-agungkan, membesar-besarkan tentang diri Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu ta'ala, apalagi sampai membuat cerita yang aneh-aneh, bisa menghidupkan kembali orang yang sudah mati, berkelahi dengan malaikat maut, merebut roh-roh yang sudah dicabut nyawanya. Dan ini ada dalam kisahnya manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, menghidupkan ayam beliau yang sudah dimakan. Dan banyak, dan itu masih kecil. Dan kisah-kisah ini terlalu dilebihkan oleh siapa? Orang-orang yang sesungguhnya dia ingin merusak Islam, bukan orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh tidak akan melakukan kebohongan, kedustaan, apalagi berkaitan dengan persoalan agama. Jadi mereka akhirnya yang berlebih-lebihan menetapkan karomah kepada semua orang yang memiliki kehebatan, dianggap memiliki karomah. Akibatnya mereka mengeluh-elukannya. Coba kalau masih ada orang seperti ini sekarang ini, masih ada banyak yang kayak gitu. Kalau sudah bertemu, kadang-kadang ada orang ingin bertemu dengan orang yang dianggap wali, itu sampai ada yang mengatakan saya sudah melakukan tirakat 6 hari berpuasa supaya bisa bertemu dengan beliau. Katanya karena kalau tidak seperti ini tidak bisa diajak ketemu, susah. Hal-hal yang seperti ini para sahabat Nabi untuk bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak perlu ngantri, nggak perlu daftar, apalagi sampai tirakat. Datang ke rumah Rasul SAW atau bertemu di masjid pasti ketemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak pernah kesulitan untuk bertemu. Lalu kenapa orang ini sampai untuk bertemu saja sampai berpuasa 3 hari seminggu?
Ada yang sudah melakukan amalan-amalan tertentu dengan bacaan tertentu untuk bisa bertemu dengan orang-orang yang dianggap Allahu Akbar. Ini yang mau ditemuin manusia atau setan? Nah, kalau setan ini memang susah ditemuin, kecuali melakukan kesyirikan, baru mungkin setannya mau nampakkan diri. Kalau manusia dia bisa ditemuin kapan saja. Kalau orang manusia nggak mau ditemuin, artinya dia sombong. Ada orang mau temu, nggak mau ketemu. Kalau itu hajatnya benar. Kalau hajatnya tidak benar, ya orang sungkan juga kalau mau nemuin. Sampai akhirnya mereka memberikan sikap yang istimewa kepada orang-orang yang mereka anggap wali dan memiliki karomah bahkan setelah wafatnya, sehingga akhirnya kuburan mereka ini diistimewakan. Sampai ada yang mengatakan ini malaikat nggak sempat bertanya karena tidak pernah sepi kuburannya. Ini kenapa membodohi umat gitu. Malaikat akan datang baik orang itu sudah masih di situ atau sudah pergi. Bahwa pengumpamaan Nabi SAW yaitu seukuran seseorang menguburkan saudaranya kemudian meninggalkannya 7 langkah, itu adalah ukuran waktu cepatnya malaikat datang kepada seseorang setelah wafatnya. Sekarang kalau ada orang yang disimpan belum dimakamkan, seperti orang-orang Hindu ngaben, disimpan dulu kalau belum kaya, belum punya harta, belum membakarnya. Itu apa nggak ditanya? Apa nggak didatangi malaikat? Terus apalagi yang matinya dimakan oleh binatang, dicabik-cabik, atau yang dimutilasi, atau yang dimakan ikan, atau yang terbakar sampai hangus, ya, seperti mayat-mayat yang kadang dari agama-agama tertentu yang minta supaya matinya dibakar. Apa kemudian tidak didatangi malaikat, tidak ditanyai oleh malaikat, kemudian tidak disiksa oleh malaikat? Tetap. Ini kadang orang membodohi diri sendiri dan juga membodohi umat. Nah, orang-orang yang menganggap bahwa orang-orang ini wali, kemudian ketika mati mereka sampai akhirnya membangunkan bangunan di atas kuburannya, karena mereka menganggap bahwa mereka ini para wali yang menurut cerita-cerita dongeng-dongeng yang dibesar-besarkan, bahwa mereka ini meskipun sudah mati tapi tetap masih bisa membantu orang yang hidup, menolong orang yang hidup, memberi syafaat kepada orang yang hidup, dimintai pertolongan. Bahkan mereka menyebutnya kutub, kalau mereka jamak namanya aketok, dan ghaus jamaknya aghwas, karena karomah-karomah yang mereka tuduhkan pada diri mereka ini berdasarkan kisah-kisah yang didustakan, sehingga mereka ini menempatkan karomah bukan pada tempatnya dan mengakibatkan peribadatan dinisbatkan kepada dirinya. Artinya mereka ini diibadahi. Bahkan mungkin mereka yang dikatakan wali-wali itu mungkin barangkali tukang sulap, tukang sihir, dajjal, penyihir dan sebagainya. Dan kehebatan mereka seperti misalnya bisa mengirim pesan dengan istilahnya hanya dengan batin, mata batinnya. Ini bisa terjadi dengan sihir, telepati dan sejenisnya. Sampai akhirnya mereka bertabaruk dengan kuburannya. Tanahnya dibawa pulang, dimasukkan ke dalam kain, kainnya dibuntel dijadikan kalung bagi anaknya. Yang hal-hal serupa ini bila ada dalilnya dan dalil itu sahih dari Nabi SAW, maka boleh. Tapi mana dalil yang pernah ada? Para sahabat Nabi
setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada seorang pun dari mereka yang sampai melakukan seperti itu kepada diri Nabi. Demikian pula para tabi'in yang mereka menyaksikan banyak para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang mereka sangat mulia di sisi Allah dan di hadapan nabinya. Di masa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka meninggal dunia, para sahabat ini tidak diperlakukan seperti orang-orang yang dianggap wali ini. Lalu dari mana mereka bisa beranggapan bahwa tanahnya mengandung barokah, akan bisa memberi kesucian dan sebagainya? Kalau itu benar, maka para sahabat sudah akan memperlakukan yang lebih dari itu pada kubur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula para tabi'in atau sesama para sahabat akan memperlakukan sahabat lainnya yang dipandang mulia, seperti para khulafa ar-rasyidun. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang melakukan itu pertanda bahwa itu bukan sesuatu bagian, bukan satu sedikit pun bagian dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita tidak dibenarkan untuk berlaku seperti itu, yang hanya akan berakibatkan apa? Kesyirikan, kekufuran. Bayangkan, saya pernah mungkin berkisah di sini atau di mana. Kisah nyata seorang juru kamera yang menyaksikan ketika melihat ada acara di tempat yang seperti itu, di acara-acara kebidahan, ada seorang ibu-ibu datang nyerobot sampai bertemu dengan orang yang tadi, yang kalau orang ini bertemu sampai harus tirakat. Itu si ibu ini salaman dengan orang yang sangat dikultuskan. Begitu salaman, dipegangi tangan keduanya, dicium, kemudian begitu dilepas, ini dipegang, ini di-shooting sama beliau rahimahullah, orang yang sudah meninggal dunia. Di-shooting, terus diikuti, ternyata di mana, dibawa apa yang dilakukan, dikemanakan. Ternyata sampai keluar ada anaknya yang laki nggak tahu atau perempuan masih kecil yang sakit, katanya diusapkan ke sekujur tubuhnya. Bekas tangannya nempel kepada tangan orang itu. Ketika video ini ditunjukkan kepada orang yang dikultuskan tadi, apa jawabannya? Masya Allah. Hanya seperti itu, dan tidak pernah ada satu pengarahan kepada jamaah ataupun bahkan hal itu terus berlanjut. Lihatlah hal-hal yang batil serupa ini berkembang luas di kalangan orang-orang awam karena jauhnya, dangkalnya pengetahuan mereka tentang akidah yang lurus, termasuk pemahaman tentang karomah, bahwa seolah-olah setiap sesuatu yang hebat, ajaib, apalagi yang terlahir dari orang yang penampilan dohirnya soleh, maka berarti itu karomah dan pemiliknya adalah waliullah. Dan hal serupa ini tidak benar. Justru kita harus memahami, dan insya Allah akan menjadi pembahasan kita ke depan, yaitu perbedaan-perbedaan antara karomah para wali dan hal-hal yang luar biasa yang terjadi pada manusia-manusia lain, baik itu orang-orang biasa ataupun juga para penyihir, tukang sulap, ataupun orang-orang pinter, paranormal dan sebagainya. Karena memang juga ada perbedaan yang sangat nyata sekali, dan kita kalau mengetahui itu maka mudah-mudahan itu menjadi bekal kita tidak terkena syubhat. Karena seringkali nanti orang ini tidak bisa membedakan. Karena ada orang yang dia tanpa, yang mungkin pernah menjadi pertanyaan juga, tanpa ada kesengajaan, tidak sadar, tidak tahu bagaimana ceritanya, tiba-tiba dia bisa menjadi hebat, bisa ngobati orang. Padahal tidak pernah puasa, tidak pernah melakukan amalan tertentu, tapi tiba-tiba dia bisa ngobati.
Ini juga datangnya asalnya dari syaitan. Syaitan itu masuk ke dalam diri seseorang di saat manusia itu lengah dan tidak memiliki akidah yang kokoh, akidah yang benar, yang kokoh, sehingga dia menimbulkan pertama kali diajarnya, dibisikinya dia untuk beribadah mendekat kepada Allah. Seperti yang pernah dikisahkan, ia setelah melaksanakan sholat tahajud dan setiap malam kayak ada yang bangunin dia, sehingga dia bangun di tengah malam untuk tahajud. Setelah masa tertentu dari tahajud, dia menjadi tukang obat, tukang yang bisa ngobatin hanya dengan memijat bagian-bagian tertentu yang dia nggak pernah belajar sebelumnya. Tapi tampak bahwa ini bukan karomah. Apa? Karena akidahnya belum lurus, cara beribadahnya belum baik, tidak mengikuti tuntunan dan petunjuk dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin orangnya tidak banyak berbuat maksiatan besar, tapi itu cara syaitan menimbulkan fitnah di kalangan manusia melalui orang-orang yang potensi untuk dipengaruhi atau dijadikan alat. Nah, orang memandangnya, oh ini orang punya karomah, punya kelebihan. Maka ini juga yang harus diwaspadai oleh teman-teman yang meruqyah. Para peruqyah ini juga harus menguatkan benteng akidah dan tauhid. Juga ketika meruqyah hendaknya yang diruqyah dikuatin dulu sisi tauhidnya. Karena kalau tidak akan jadi fitnah bagi dirinya dan juga orang yang diobati. Karena nanti kadang-kadang jin itu sengaja membantu peruqyah, memberikan pertolongan penyembuhan kepada pasien yang luar biasa. Timbul ujub sombong pada diri peruqyah, sehingga merasa dirinya hebat dan merasa dirinya mendapat karomah. Saya pernah alami, makanya saya sekarang meninggalkan. Tapi bagi para peruqyah tetap saja meruqyah. Kalau saya sudah tidak, karena sudah tua. Betapa ada yang membantu saya menahan jin itu ketika mau menampar saya. Tangan itu tertahan, kaki mau menendang tertahan. Saya sudah merasa tidak beres. Ini tidak beres. Dan itu yang wajib diwaspadai. Maka kita harus tidak boleh tertipu, karena syaitan itu kadang membantu dalam hal kebaikan untuk sementara waktu, untuk kemudian menyesatkan kita. Maka itu yang harus kita waspadai. Hadza naktafi, wa insyaallah kita lanjutkan nanti perbedaan antara karomah para wali dan kehebatan, keajaiban-keajaiban yang ditimbulkan oleh para penyihir, tukang sulap, para dukun, dan juga yang itu timbul dari sebab kekafiran. Kalau karomah sebabnya adalah karena kesolehan, keimanan, ketakwaan, dan karena mengikuti tuntunan dan ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini poinnya yang penting itu, dan insya Allah nanti pembahasannya kalau para sihir dan kehebatan itu timbul dari perbuatan kufur, fasik, dan haram, dan kemaksiatan besar. Barangkali ada pertanyaan? Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang hadir pada zaman ini adalah radio, namun ada berbeda bahwa tinggal ada masing-masing. Namun yang saya tanyakan yang pertama adalah mengapa di Syahu bulan itu menamakan bahwa Wali menjadikan nama bulan Indonesia. Yang kedua, apakah perbedaannya antara sunan sama wajib? Apakah kalau sunan itu wali atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya sulit sekali. Bahwa setiap orang yang beriman dan bertakwa itu waliullah.
Itu pasti, insya Allah. Tinggal kita ini sudah benar beriman belum? Satu. Kedua, kita benar-benar sudah takwa belum? Dua. Kalau sudah iman dan takwa, sejauh mana iman dan takwa kita kepada Allah? Maka semua orang mukmin itu waliullah. Karena mereka dicintai oleh Allah, diberi iman, diberi hidayah, dan Allah tidak berikan itu kepada selain orang beriman. Orang munafik tidak berdapat. Dia pakai pakaian Islam, dia ibadah seperti ibadahnya kaum muslimin, bahkan kadang hafal Quran. Nabi menyebutkan orang-orang munafik ada banyak dari mereka yang hafal Quran. Aksaru munafiqi ummati qurra'uha. Kata Nabi SAW, kebanyakan munafik di umatku itu mereka hafal Quran. Ya Allah. Tapi ini bukan berarti kalau gitu jangan ngapalin Quran, enggak. Artinya kita harus mengetahui ciri-ciri kekafiran, ciri-ciri kemunafikan, sifat-sifat orang munafik. Itu banyak ditulis oleh para ulama. Kita harus memahami, menyerapi sehingga kita terbebas, bisa waspada dari sifat-sifat kemunafikan. Ini karunia. Maka orang yang mendapatkan iman dan takwa, maka dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berarti mereka adalah wali-wali Allah. Nah, sekarang ada perguruan tinggi yang dinamai dengan Wali Songo. Ini kembali ke kisah sejarah Wali Songo. Sebenarnya ya tadi, karena kekaburan memahami makna wali, yaitu wali yang di sini yang dimaksudkan adalah mereka yang memiliki karomah. Dan ini disebabkan karena masih tercampurnya keyakinan-keyakinan Hinduisme atau kejawen yang ada pada umat Jawa dulu, sehingga memandang pelajaran karomah tadi, bila ada satu kelebihan pada diri seseorang maka dianggap sebagai wali. Dan Wali Songo ini adalah mereka orang-orang Islam yang datang dari berbagai negeri. Ada yang dari Persia, ada yang dari Mesir, ada yang dari Maghribi seperti Malik Maulana Maghribi, ada yang dari Maghribi itu Maroko, ada yang dari, pokoknya dari negeri, ada yang dari negeri-negeri yang banyak itu. Yang dari Irak juga ada. Kalau kita bahasa sejarahnya itu macam-macam. Nah, mereka itu juga tidak, Wali Songo itu tidak hanya 9 hakikatnya. Pertama kali yang muncul 9 yang disematkan dengan penamaan, ada yang disebut dengan Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Kalijogo, Sunan Ampel tadi sudah, Sunan apa lagi, Muria, apa? Sunan Giri. Itu ada semua sampai jumlahnya 9. Kata-kata sunan ini karena mereka dianggap mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini karena keterbatasan ilmu umat pada waktu itu. Wallahu ta'ala alam, sehingga mereka diberi julukan dengan sebutan sunan sebagai penghormatan. Tapi bahwa tadi penyebutan wali dari Allah berbeda dengan wali dari sesama manusia. Yang memberi gelar wali siapa? Kepada Wali Songo ini yang memberi gelar wali siapa? Manusia, orang. Nah, sekarang kadar yang memberi julukan wali, gelar wali kepada mereka ini orang yang berilmu atau tidak? Sejauh mana keilmuan mereka untuk kemudian bisa menggelari seseorang dengan wali? Padahal di dalam syariat dari para salaf tidak ada seorang pun yang disebut dari ulama-ulama ini sebagai sebutan wali. Ada para wali tapi sebagai hukum normatif bahwa orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah dia waliullah. Tapi tidak kemudian dikatakan ini wali, enggak. Maka enggak ada penyebutan wali Imam Syafi'i, wali Hambali, wali
Maliki, wali Hanafi, tidak ada. Wali Bukhari, tidak ada. Mereka tidak ada satupun dari para salaf dan bahkan para sahabat yang sudah diketahui kewalian mereka, yang Allah nyatakan dengan tegas para sahabat itu adalah as-sabiqunal awwalun, yang Allah radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka, yang menunjukkan mereka itu adalah kekasih-kekasih Allah. Tapi toh tidak pernah dalam sejarah Islam mereka para sahabat dikatakan sebagai wali. Maka penyebutan wali pada Wali Songo tadi, yang pertama adalah penyebutan tadi karena kedangkalan atau keminiman pemahaman mereka terhadap makna wali. Yang kedua bahwa mereka ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada mereka atas usaha dan dakwah mereka di negeri ini, itu bergenerasi. Generasi yang pertama itu ada yang meninggal, ada yang ini Siti Jenar sampai dikufurkan, dihukum mati. Kemudian nanti ada generasi di bawahnya yang datang, yang mereka juga datang, ada sebagian dari anak keturunan para wali, ada yang juga datangnya dari luar yang didatangkan lagi, yang kemudian mereka disebut lagi dengan Wali Songo lagi. Kalau tidak salah ada 3 atau 4. Sampai nanti ada Kiai Besari dan Kiai Hasan Besari atau siapa itu yang saya lupa. Ini yang paling ahli dalam hal ini Ustadz Zainal Abidin. Beliau punya bukunya, karya tentang Wali Songo dan sejarahnya. Maka bisa merujuk, mereferensi kepada beliau, hafizahullah. Tapi yang kita pertegas bahwa tidak ada istilah wali yang disematkan kepada seorang ulama pun, yang mereka bahkan seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak dikatakan wali. Padahal kalau kita melihat keilmuan dari para salafus saleh, mereka ini adalah orang-orang yang disebut dengan waliullah, auliaullah. Jadi penyebutan wali bukan untuk dijadikan gelar dan titel pada diri-diri orang-orang yang kita pandang hebat, tetapi untuk menjadikan sebagai pelajaran bahwa kita harusnya ingin mencapai derajat kewalian di sisi Allah, karena yang menilai seseorang itu benar-benar waliullah atau tidak itu ya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di kalangan kaum sufi muncul la ya'riful waliya illa waliyun. Tidak ada orang yang tahu seseorang itu wali kecuali kalau dia wali. Akhirnya saling wali mewalikan. Dia nganggap dia wali, dia nganggap ini wali. Kenapa? Karena dia menganggap saya wali, berarti dia wali. Oh, dia wali, gitu. Hal yang serupa ini akhirnya membuat kerusakan di masyarakat tadi, sehingga orang-orang awam mengeluh-elukannya, mensuci-sucikannya, melebihi kedudukan mereka sebagai manusia biasa yang bukan para nabi, bukan rasul, dan bahkan kedudukan mereka dibandingkan dengan para sahabat pun jauh. Dan ini munculnya di kalangan kaum sufi. Rata-rata di pemahaman kaum sufi, dan sufi itu sumber asalnya adalah Syiah. Asalnya dari Syiah. Dan kalau kita banyak melihat postingan sekarang ini dan melihat merujuk kepada kitab-kitab sumber Syiah dan Sufi, itu praktek ibadah-ibadah kebid'ahan mereka itu sama, dan karena sumbernya dari kaum Syiah tadi. Dan ini yang menimbulkan kerusakan di dalam pemahaman beragama kaum muslimin di sekarang ini. Maka pentingnya kita memahami agama, terutama akidah, secara benar, agar kita tidak terjatuh kepada kesesatan, penyimpangan, yang akibatnya nanti ketika kita mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang mungkin orang bisa menilai banyak perbedaan pendapat, tapi sungguhnya kebenaran mutlak itu nanti ada pada Allah, yakni, dan Allah sudah memberitakan di dalam kitab suci Al-Quran dan di dalam sunnah Nabi yang sahih. Persoalannya kita ini sudah pernah belum menghatamin Quran dengan memahami maknanya sampai kita tahu benar.
orang-orang yang berbicara tentang agama, kebanyakan mereka itu belum membuka kitab Al-Quran dan memahami secara benar melalui pendahulu-pendahulu kita, keterangan dari para ulama kita, apalagi sunnah Nabi. Mereka hanya membaca sebagian dari dalil, kemudian menggunakan akalnya untuk menganalisa, menginterpretasi atau menafsiri dari ayat-ayat tersebut. Demikian pula pada hadis-hadis Nabi tertentu. Sehingga lahirlah istilah wali. Itu karena ada wali, betul ada. Dalam Al-Quran disebut wali-wali Allah. Tapi siapakah yang dimaksud? Kenapa orang-orang dulu yang ayat ini turun? Ketika ayat-ayat ini turun, yang hidup pada saat itu siapa? Rasulullah dan para sahabat. Mereka yang pertama kali disebut oleh Allah dengan para wali itu. Kenapa tidak ada penyebutan dalam sejarah kemudian sahabat fulan wali, atau para sahabat semua wali disebut, hingga menyebutkan wali Abu Bakar, wali Umar, wali Utsman. Yang ada wali sultan, yaitu penguasa negeri. Karena wali juga bermakna yaitu yang berkuasa, yang mengurusi urusan kaum muslimin. Wali negeri. Dan itu yang berlaku. Tapi bukan penyebutan sebagai wali dengan derajat seperti yang kita bahas dalam pembahasan kita ini. Kalau itu adalah secara normatif, penilaian secara umum siapa yang beriman dan bertakwa dia wali. Dan derajat kewalian seseorang di sisi Allah, yaitu kemuliaannya akan dia peroleh sesuai dengan kadar iman dan takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan itu yang mutlak. Dan kita nggak bisa merasa diri kita sudah jadi wali. Benar tadi dari satu sisi makna wali, bahwa setiap mukmin muslim muttaqi itu dia wali secara makna. Tapi kadar kita ini wali yang sederajatnya apa? Di urutan keberapa? Mungkin urutan 1 juta atau urutan sekian ratus juta. Wallahu ta'ala alam. Wong kita kalau, ya Allah, kita kalau mau bandingin keimanan kita, amalan kita dengan para salaf, ya Allah, nangis darah kita. Artinya kita ini bukan apa-apa, tidak punya nilai apa-apa ibadah kita dibandingkan dengan mereka. Dan mereka tidak ada satu dengan yang lain saling nyebut dirinya wali, tidak ada. Maka orang-orang di sini yang terperdaya dengan istilah-istilah yang dimunculkan oleh orang-orang yang tidak memiliki ketulusan, keikhlasan di dalam beragama, tidak punya rasa warok, ketakutan di dalam beragama, yang itu kemudian menimbulkan kerusakan. Hadza wallahu ta'ala a'lam. Khalas, ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita semua untuk selalu istiqomah di atas sunnah, di atas tauhid, di atas ajaran yang benar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk bisa beramal ibadah dengan ikhlas dan mendakwahkan agama ini kepada umat semua, agar mereka semua kembali kepada jalan yang benar. Dan semoga kita semua dimatikan di atas iman dan tauhid serta di atas sunnah. Hadza wa naktafi wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.